Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najila Eka Prastiawati dengan NIM 24862061138, mahasiswa semester 4 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum jurnal ilmiah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Sofwa Zahratul Humaira, MPD. Jurnal yang saya review ini berjudul Inovasi Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI atau SD, Analisis Strategi dan Implementasinya. Artikel ilmiah ini ditulis oleh Irma Noviana, Desi Elisa Putri, bersama Husni Mubarok dan diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar volume 6 nomor 3 edisi November tahun 2025 oleh penerbit edukasi tematik dari UIN Sunan Kudus. Penelitian dalam jurnal ini dilatar belakangi oleh kondisi nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di MI maupun SD masih menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satu penyebab utamanya adalah kecenderungan guru yang masih terpaku pada metode konvensional satu arah yang monoton. Akibatnya, peserta didik menjadi pasif, merasa bosan, memiliki motivasi belajar yang rendah, serta kurang mampu memahami materi pelajaran secara mendalam. Masalah ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk diangkat karena bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam membangun komunikasi, identitas, dan kemampuan literasi anak sejak tingkat pendidikan dasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai inovasi metode pembelajaran, mulai dari metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, proyek, pembelajaran kooperatif tip jigsaw, hingga storytelling. Selain itu, dikaji pula bentuk pengembangan metode tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, serta menelaah strategi implementasinya demi meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa di era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review atau meta-analisis yang berfokus pada kajian konseptual dan teoritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran digital pada basis data ilmiah seperti Garuda, Google Scholar, dan DOAJ untuk artikel ilmiah berskala tahun 2021 sampai dengan 2025. Melalui proses seleksi menggunakan alur Prisma dari total 300 artikel awal yang ditemukan, akhirnya diperoleh 15 artikel final yang memenuhi seluruh kriteria inklusi, yang kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan analisis isi. Dari kajian literatur ilmiah tersebut ditemukan hasil bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola pembelajaran bahasa Indonesia yang signifikan. Dari yang semula berpusat pada guru, kini menjadi pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa, di mana perubahan ini berjalan selaras dengan nilai-nilai yang ada pada kurikulum Merdeka. Berbagai inovasi metode mengajar diterapkan dengan efektif untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa, baik melalui pengembangan metode tradisional seperti ceramah dan diskusi kelompok, maupun penerapan metode modern seperti project-based learning, jigsaw, hingga storytelling. Melalui metode inovatif ini, siswa dapat belajar dengan cara mengalami langsung dan dapat bekerja sama di dalam kelas. Namun, keberhasilan penerapan metode-metode tersebut sangat bergantung pada strategi guru di lapangan. Guru dituntut untuk berperan aktif sebagai fasilitator yang mampu merancang pembelajaran dengan tujuan yang jelas, memanfaatkan media yang variatif, mengintegrasikan konteks kehidupan sehari-hari siswa, serta memberikan ruang ekspresi dan refleksi secara terbuka. Pada akhirnya, hasil penelitian menegaskan bahwa tidak ada satu metode yang paling sempurna.
karena setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu mengkombinasikan berbagai metode tersebut secara kreatif agar pembelajaran bahasa Indonesia dapat berlangsung secara efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun demikian, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan utamanya terletak pada keterbatasan metode yang hanya mengandalkan studi literatur tanpa melakukan pengumpulan data atau observasi langsung yang dilakukan di lapangan. Sehingga hasil penelitian belum mampu menunjukkan gambaran nyata penerapannya di sekolah. Pembahasan mengenai penerapan metode inovatif ini juga masih bersifat umum dan belum memberikan contoh yang spesifik untuk tiap-tiap tingkatan kelas di SD maupun di MI. Selain itu, pembatasan rentan sumber literatur yang hanya mencakup tahun 2021 hingga 2025 membuat penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin masih sangat relevan terlewatkan dalam analisis penelitian ini. Kesimpulannya, inovasi metode pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SD dan MI merupakan langkah penting untuk mengubah pola konvensional yang kaku menjadi pendekatan yang aktif dan berpusat pada siswa. Melalui kombinasi berbagai metode inovatif yang kontekstual, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi siswa dapat ditingkatkan secara bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian penyampaian mengenai resum jurnal dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.